masih pakai benang trilatum? Tidak. Tidak. Kemudian pesan saya setelah mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka harapan saya pelajari itu al-Islam, dimulai dari kalimat ini. Sebab kalau tidak, maka saya tidak bangga dengan Islamnya saudara Rindiani. Jika hanya sekedar berikrar saja, tetapi tidak dilanjutkan dengan mempelajari Islam. Kenapa? Orang Islam sendiri sudah banyak yang bodoh. Jangan lagi ditambah jumlah orang-orang Islam yang bodoh. Makanya saya tidak bangga ketika ada orang mengikrarkan syahadatnya lalu tidak mempelajari Islam, karena orang Islam sendiri sudah banyak yang bodoh, yang tidak mempelajari ajaran agamanya, lalu ditambah lagi dengan orang baru yang juga tidak mempelajari, kan menambah jumlah orang bodoh namanya. Itu tidak menggembirakan. Tetapi yang kami harapkan bahwa saudara ini setelah berkata kalimat ini terus pelajari itu Islam, mulai dari makna kalimat la ilaha illallah tadi dan Muhammadun Rasulullah, karena dari dua kalimat itu akan lahir syarat sahnya setiap amal kita. Hanya dari kalimat la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar akan lahir keikhlasan, dan dari memahami makna Muhammadur Rasulullah akan selalu beritibar, dan dua itu merupakan syarat sah diterimanya amal-amal kita oleh Allah. Dan sebaliknya ketika kalimat la ilaha illallah belum memadai dipahami, tidak akan lahir keikhlasan sebagai salah satu syarat diterimanya amal. Dan kalau tidak memahami Muhammad sebagai seorang Rasul Allah, tidak akan lahir ittiba sebagai syarat kedua dari terimanya amal-amal kita. Itu pesan saya kepada Imandan Rindiani sebelum saudari mengikrarkan dua kalimat syahadah ini. Barangkali ini apakah akan menikah dengan laki-laki muslim? Iya. Iya. Ini jangan sampai Islamnya karena mau menikah. Kalaupun ada karakternya maka tanggung jawab saudara untuk membimbing dia yang baru lagi. Nah, sampai hanya mencari identitas sebagai seorang muslim, karena Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyah, dan seterusnya, bahwa ketika saudara menjadi suami dari Rindiani, maka di tangan saudaralah tanggung jawab untuk memahamkan al-Islam kepada dia, kemudian mengamalkan al-Islam kepada dia. Baik buruknya kelak saudari Rindiani tergantung kepada suaminya, karena tentu dia akan keluar dari keluarganya karena sudah beda keyakinan. Berarti di tangan saudara nasib keislamannya. Apabila saudara mengajarkan dan memberi contoh, terutama memberi contoh, jangan sampai justru lebih baik kualitas dia daripada saudara yang dia berasal dari itu, saudara aslinya memang tidak muslim. Jangan sampai terbalik. Tunjukkanlah bahwa Islam mengajarkan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Nabi sendiri mengajarkan keutamaan akhlak. Nah, itu barangkali sedikit sebuah pengantar kepada saudari Rindiani dan kepada calon suaminya. Sekali lagi, jangan hanya mencari identitas saja, karena ini tanggung jawab kami juga sebagai orang yang menuntun. Tetapi lanjutkanlah dengan memahami makna itu, makna kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi biasanya saya print itu ada penjelasan ringkas pada yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Baz, bayan memakna kalimat la ilaha illallah, makna atau arti maksud dari kalimat la ilaha illallah. Itu lebih baik untuk dijadikan pedoman. Nah, baiklah, kita dengarkan dulu apa yang sudah dipelajari tentang kalimat ini sebelum kita mengesahkannya sebagai sebuah kalimat yang benar. Maka saya ingatkan dulu
kepada saudari Indiani. Coba diucapkan dulu kalimat itu. Aku bersaksi. Aku Bersaksi. bersaksi Tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang seharusnya disembah, yang seharusnya disembah kecuali hanya Allah. kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi Aku bersaksi bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. adalah Rasul Allah. Rasul Allah. Allah. Lagi coba dengarkan lagi. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang seharusnya disembah yang harus disembah kecuali hanya Allah saja. kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Allah. Itulah makna kalimat dari itu tadi. Barangkali sudah kalimat masalahnya sekali lagi dengarkan, nanti dipelajari di rumah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke, kita cukupkan saja bahasa Indonesia saja, karena yang namanya keyakinan itu tidak dalam hati. Walaupun dasarnya belum sempurna, mudah-mudahan dia sudah memahami dan meyakini makna kalimat itu. Maka diperhatikan oleh kita semua, dan mudah-mudahan malaikat Allah juga sudah mencatat bahwa Iman Rinjani sekarang sudah menjadi seorang muslimah. Saya tidak mengatakan masuk Islam, tetapi kembali ke agama yang asli. Karena sejak kita di dalam rahim ibu itu memang sudah Islam. Bulu ini juga adalah fitrah. Maka itu setiap ada orang yang masuk Islam, kata orang, saya mengatakan bukan masuk Islam, kembali kepada Islam sebagai agama aslinya yang diingkari setelah dia keluar dari rahim ibunya karena mengikuti agama keluarga, agama orang tua. Abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Maka Nabi tidak pernah mengatakan karena kedua orang tuanya lah yang muslim maka anaknya menjadi muslim. Tidak disebutkan di hadis itu, karena ketika dia lahir dia sudah muslim. Tapi karena orang tuanya Kristen, ikut Kristen, orang tuanya Hindu, ikut Hindu, orang tuanya Yahudi, ikut Yahudi. Nabi tidak mengatakan orang tuanya Islam, ikut Islam. Tidak ada dalam hadis itu. Nah, itu berarti bahwa setiap manusia lahir memang dalam keadaan Islam. Kalau ikut kedua orang tuanya dan sekarang mengikrarkan kalimat syahadat tadi, itu berarti kembali kepada Islam.